Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah anak ke-9 dari Sultan Hamengkubuwono VIII dengan istri kelimanya R. Agustila. Ia lahir pada masa pemerintahan Belanda di Ngayogyakarta Hadiningrat yang sekarang menjadi Yogyakarta pada 12 April 1912 dengan nama Bendoro Raden Mas Dorojatun Dingasem. Sebagai keturunan langsung dari Sultan, ia diangkat menjadi Raja Kesultanan Yogyakarta ke-9 mulai 18 Maret 1940 sampai mengembuskan nafas terakhirnya di usia 76 tahun pada 2 Oktober 1988 di Amerika. Di bawah pimpinan Hamengkubuwono IX, inilah Yogyakarta banyak mengalami perubahan. Ia sangat berani dan dengan tegas menentang kaum penjajah. Ia bersemangat memperjuangkan nasib rakyat Yogyakarta agar segera meraih otonomi sendiri. Empat tahun waktunya dihabiskan untuk bernegosiasi dengan Dr. Lucian Adam selaku diplomat senior Belanda. Kemudian di masa penjajahan Jepang, ia berada paling depan dalam menolak pengiriman Romusa yang mengadakan proyek lokal saluran irigasi Selokan Mataram. Hamengkubuwono IX yang jengah terhadap intimidasi haus akan kemerdekaan. Ia lantas mendorong pemerintah RI agar bisa merdeka dan memberi status istimewa bagi Yogyakarta. Perjuangannya bersama Paku Alam IX menjadi penguasa lokal pertama yang menggabungkan diri ke Republik Indonesia pun terwujud. Ia diangkat menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pertama oleh Presiden Soekarno tepat di hari proklamasi pada 17 Agustus 1945. Jabatan itu diembannya hingga akhir hayat yang dibantu Paku Alam VII selaku pejabat gubernur. Mulai 2 Oktober 1946 sampai 27 Juni 1947, Hamengkubuwono IX dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet Syahrir III. Ia diangkat lagi dalam Kabinet Amir Syarifuddin I dan II pada 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947, yang dilanjutkan hingga 28 Januari 1948. Di masa kemerdekaan, Sultan dengan pemerintahan di Yogyakarta senantiasa mendukung pemerintahan RI, seperti mengirim surat ucapan selamat kepada Bung Karno dan Bung Hatta sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dan tahun 1946, ibu kota negara dipindah ke Yogyakarta karena suasana yang tidak menentu di Jakarta akibat serbuan tentara Belanda. Kantor dan gedung milik kesultanan dipinjamkan untuk kantor pemerintahan RI tempat tinggal jabatan pemerintahan. Sultan juga membuka kas kerajaan untuk membiayai pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta itu. Pada tanggal 1 Maret 1949, Sultan menjadi salah satu tokoh sehingga serangan tersebut bisa terwujud menguasai ibu kota RI di Yogyakarta, sehingga membuktikan bahwa pemerintahan RI masih efektif.